Halo teman-teman, nama aku Haji. Dalam video pendek ini, aku akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana proses terjadinya Pancasila. Oleh karena itu, kita perlu untuk flashback terlebih dahulu melihat ke tahun 1945. Nah, di tahun ini, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPK mulai bersidang. Nah, tokohnya seperti Muhammad Yamin, Soekarno, dan juga Supomo saat itu mengusulkan tentang dasar negara. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan tentang gagasannya soal Pancasila, tapi saat itu prosesnya belum selesai ya. Nah, ditindaklanjuti pada tanggal 22 Juni 1945, tim 9 atau panitia 9 itu merumuskan Piagam Jakarta, di mana untuk sila pertamanya itu berbunyi seperti ini: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi untuk sila ini itu banyak pertentangan, jadi banyak yang tidak setuju saat itu. Oleh karena itu pada sidang 18 Juni 1945, yaitu pada sidang PPKI, sila itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inilah kelahiran Pancasila yang kita kenal sekarang. Dari peristiwa ini, yang aku lihat ya, dari peristiwa terjadi Pancasila ini, nilai musyawarah dan juga toleransi sangat kental sekali di sini. Karena tokoh agama ya, dan juga orang-orang yang mewakili penduduk ya, atau mewakili bangsa ini yang berbeda-beda. Karena saat itu kan dari ada yang kita kan bentuknya kepulauan, jadi ada yang mewakili dari Pulau Jawa, Pulau Kalimantan gitu kan. Jadi banyak pihak yang berkumpul, duduk bersama, dan juga tidak mementingkan kepentingannya di sendiri, tapi mementingkan kepentingan bangsa. Bagaimana supaya bangsa ini terbentuk dengan berdasarkan Pancasila. Nah, dari momen tersebut, nilai persatuan Indonesia dan juga kerakyatan sangat terlihat jelas. Menurutku, pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa terbentuknya Pancasila ini, khususnya untuk pelajaran bagi generasi muda zaman sekarang ya, jangan takut untuk berbeda pendapat, tapi jadikan perbedaan pendapat ini sebagai jembatan, bukanlah tembok. Apalagi di zaman sekarang yang semua serba digital, serta media sosial yang gampang banget untuk diakses tentang berita-berita, yang pastinya tuh banyak banget berita-berita yang belum tentu jelas sumbernya. Ada berita hoax, ada juga berita yang emang benar-benar berita asli, tapi tidak sedikit pula berita-berita yang mana untuk memecah belah bangsa. Nah, kita sebagai mahasiswa, khususnya aku ya sebagai mahasiswa, itu tidak berusaha untuk ikut-ikutan hate speech atau berkata kasar atau berkata buruk, tapi mencoba untuk mendengarkan dari kedua sisi supaya melihat bagaimana pendapat orang lain juga. Nah, dalam Pancasila itu mengajarkan musyawarah dan juga menghargai orang lain. Nah, jadi kuncinya itu untuk menghadapi zaman sekarang, cobalah untuk mendiskusikan setiap masalah yang emang berbeda dengan kita, dan juga menghargai pendapat orang lain. Dan untuk penutup di video ini, aku berharap kita semua bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, terima kasih yang sudah menonton video saya ini. Semoga bisa memberikan pandangan tentang nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam peristiwa terlahirnya Pancasila. Terima kasih.